Haleluya. Selamat hari Minggu Bapak Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus, keluarga besar FCC dimanapun saudara berada. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Mari kita sama-sama naikkan pujian ini. Di badai topan dunia, Tuhanlah perlindunganmu. Amin. Kendati goncang semesta, Tuhanlah perlindunganmu. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Amin, amin. Haleluya. Baik siang maupun malam gelap, Tuhanlah perlindunganmu. Niscaya takut mulanya, Tuhanlah perlindunganmu. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Haleluya. Amin. Thank you Lord God. Makasih Tuhan. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Amin. Tempat berlindung yang teguh, tempat berlindung yang teguh. Haleluya. Haleluya. Kita masih akan terus memuji Tuhan. Bapak Saudara yang kekasih dalam Tuhan, mari siapkan hatimu, kita mau menyembah Tuhan lebih lagi. Amin. Hallelujah, Lord Jesus. Yes, holy, 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 Lord God Almighty. Early in the morning, our song sunrise today. Holy, holy, holy.
person, blessed Trinity. Haleluya. Mari nyanyikan pujian ini bersama-sama, katakan suci, 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 Tuhan Maha Kuasa. Di Kau kami puji di pagi yang teduh. Suci, 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 murah dan perkasa, Allah Tritunggal, agung namamu. Segala pujian bagimu, segenap nafas muliakanmu. Surga bumi kan berseru, kuduslah Tuhan namamu. Amin. Mari nyanyikan holy, holy, holy. Holy, 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 Lord God Almighty. Early in the morning, our song shall rise to the ends. Holy, 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 merciful and mighty, God in three person, blessed Trinity. Segala pujian bagimu, amin. Segenap nafas muliakanmu, God. Surga bumi kan berseru, kuduslah Tuhan nama. Segala pujian, oh bagimu, segenap nafas muliakanmu, amin, amin. Surga bumi kan berseru, kuduslah Tuhan namamu. Haleluya, come on, haleluya Lord. Saudara, mari menyembah Tuhan di rumahmu. Angkat kedua tanganmu, naikkan pujian syukurmu kepada Tuhan. Oh, hallelujah, we worship you, Lord Jesus God. Memujimu, menyembahmu Tuhan. Hallelujah, 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 Lord God. Hallelujah, hallelujah, Lord, hallelujah. We worship you, Lord God. Oh God, yes, hallelujah, oh God. Hallelujah, Lord Jesus. Pujian hanya bagi namamu Tuhan. Haleluya, haleluya. Segala pujian bagimu. Segenap nafas muliakanmu. Surga bumi kan berseru, kuduslah Tuhan, kuduslah Tuhan. Nah, sekali lagi katakan segala pujian bagimu, amin, amin. Segenap nafas muliakanmu, yes.
Yes, oh God. Yes. Yes, oh God. Kuduslah namamu Tuhan. Kau ajaib. Engkau luar biasa Tuhan. Oh hallelujah Lord. Says Christ is enough for me. Christ is enough for me. Everything I need is in you. Everything I need, singing Christ is enough for me. Oh yes, Christ is enough for me. Everything I need is in you. Amen. Everything I need, say Christ is enough. Christ is enough for me. Oh, Christ is enough for more. Everything I need is in you. Everything I say, Christ is enough. Christ is enough for me. Christ is enough for me. Yeah. Everything I need is in you. Everything I need. Come on, say, Christ is enough. Christ is enough for me. Oh, Christ is enough for me. Yeah. Everything I need is in you. Everything I need, Christ is enough. Christ is enough for me. Oh, Christ is enough for me. Yeah. Everything I need is in you. Everything I need, I have decided to follow Jesus. No, amen. No turning back. I have decided to follow Jesus. No turning back. No turning back. That cross before me. That cross before me. The world behind me. No turning back. No turning back. Oh yes. And that cross before me. The world behind me. No turning back. No turn. I have decided. I have decided to follow Jesus. No, 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 no turning back. Yes, Lord God. I have decided. Oh yes. No turning back. 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 Hallelujah. Shalom, salam jumpa. Terima kasih Pastor Bambang dan seluruh tim kepemimpinan GBI FCC Supermall
telah mengundang saya kembali untuk menyampaikan isi hati Tuhan. Saya berdoa pesan Tuhan ini bisa menjadi kesaksian dan pembelajaran dan untuk bisa menjadi jalan keluar bagi kita semua yang masih stuck dalam masa pandemi COVID-19 ini. Kita satu dalam doa ya. Terima kasih Bapa kami yang terkasih untuk hari yang indah ini. Engkau yang masuk ke hadirat-Mu untuk Kau buka mata hati kami Bapa supaya kami bisa melihat. Dan Kau juga buka telinga hati kami supaya kami bisa mendengar apa yang Roh Kudus katakan. So buat kami bisa berjalan dalam pikiran satu hati, satu pikiran, seiak sekata dengan Kau. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Thank you Lord, biar melalui kami semua dunia melihat Yesus melalui kami. Kami berikan hormat pujian kembali bagi-Mu dalam nama Yesus Kristus. Amin. Well, kita sudah masuk di, I think ini exactly 1 tahun ya, semenjak PSBB ditetapkan oleh pemerintah. Well, how are you everybody? Di FCC Family of God di Karawaci dan daerah sekitarnya. Hari ini saya diberi Tuhan hati untuk bisa memberikan pencerahan dari apa yang Tuhan lakukan dalam kehidupan saya selama 5 tahun menuju 6 tahun ini. Supaya setiap Anda bisa bertumbuh, berkembang, berbunga dan berbuah tetap. Sampai generasi berikutnya tetap berbuah. Amin. So pertanyaan hari ini adalah, apakah Anda ada di jalan buntu? Apakah selama Anda mengikuti Tuhan dengan hati yang tulus, apakah Anda sedang menghadapi jalan buntu? Oh, bahasa Inggrisnya mungkin are you stuck? Saya sering dulu mendengar orang-orang berkata seperti ini. Aduh, Ibu Indri, saya mau ikut Ibu Indri aja. I don't get anything anymore. Saya nggak dapat apa-apa dari gerejaku. I'm not going anywhere, I'm not doing anything. Nah, bagian itu setelah saya menggembalakan dan setelah saya sendiri ngalami pekerjaan kuasa kasih karunia tangan Tuhan dalam diri saya. Dan I know bahwa pertumbuhan rohani seseorang is our responsibility with God. Itu tanggung jawab kita sendiri dengan Tuhan. Khotbah hari Minggu tidak mungkin mendewasakan kita. Sebab hari Minggu adalah ibadah raya. Celebration service untuk merayakan kebangkitan Tuhan Yesus di minggu pertama itu. Nah, so it cannot be a teaching. Gak mungkin itu menjadi firman yang mengajar. Kalau Anda mau belajar, there should be a smaller group di mana Anda betul-betul mempraktekkan bersama Tuhan how to grow with God. Karena yang bisa merubah kita, yang bisa membawa transformasi hanya Tuhan, bukan kita. We cannot do it. Bagian kita adalah berserah. So if you are stuck, kalau Anda sedang menghadapi jalan buntu, nah, Anda akan sadar bahwa semua aktivitas yang Anda alami, mungkin Anda sudah berkali-kali pindah dari gereja lokal ke gereja lokal, I don't know. Tapi basically aktivitasnya sama di hari Minggu. Ada komsel di sepanjang minggu, ada ibadah kaum ibu, kaum bapak, ada ibadah anak-anak, remaja, manula atau generasi emas ya. And Anda ada seminar, ada konferensi, ada pendalaman Alkitab, doa pagi, doa malam, doa puasa, all of it. Nah, saya mau tanya pada Anda semua, dengan Anda mengalami itu semua, are you saying you're not growing? Anda nggak bertumbuh? Bagaimana Anda sekarang selama pandemi ini tidak ada ibadah online, tidak ada ibadah offline, bertemu secara fisik, karena kita semua mesti social distancing demi mengasihi sesama. Dan ibadahnya online semua. Are you growing? Saya mendengar banyak survei dari Amerika yang mengatakan many even Barna Group menulis banyak yang tidak ikut ibadah. Bahkan tidak ada asosiasi sama gereja sama sekali. Especially during pandemi ini. Nah, kalau Anda sampai seperti itu, pertanyaannya apakah Anda mencapai jalan buntu? Aren't you changing? Apakah tidak ada perubahan dalam hidup Anda? Nah, bukankah kita ikut Tuhannya tuh awalnya dari lahir baru, itu tulus banget, memang bener-bener mau nyari Tuhan gitu loh. And tulus ikut Tuhan Yesus Kristus, right? Sampai Anda ikut join every church, di mana ada ibadah, ada Anda. Pernah ngalami seperti itu?
Saya juga ngalami kayak gitu. Hidup tuh dari ibadah ke ibadah, dari firman ke firman, belajar Alkitab sendiri pulang dari ibadah. Kalau nggak kumpul-kumpul akhirnya makan-makan. Makan-makan bersama pulang malam-malam udah capek. Sampai ke kantornya jadi terlambat-terlambat itu. Karena saking nggak mau berpisah dalam persekutuan itu. Oke. Tapi makan-makan pun juga nggak kemana-mana pembicaraannya. Nah, bagaimana orang yang tulus ikhlas mencari Tuhan dan mau ikut Tuhan terlibat dalam yang kita mengerti sebagai umatnya, komunitasnya atau gereja lokalnya. Nah, pertanyaannya adalah kembali lagi, apakah aktivitas-aktivitas gereja lokal Anda cukup? Bahkan ada yang selain di gereja lokal terlibat lagi di aktivitas persekutuan doa lainnya. Berkumpul dengan jemaat lainnya. Dan melakukan ibadah-ibadah mingguan dengan teman-teman yang bukan dari gereja lokalnya sendiri. So many activity. Pertanyaannya, apakah yang di rumah Anda menikmati Anda? Atau mereka cuma melihat Anda mengeluh, dapat keluhan Anda dan kecapean badan Anda? Karena kita akan tahu buah dari suatu tanaman yang bertumbuh. Buahnya itu dinikmati oleh orang-orang sekitar kita. Gak mungkin dong pohonnya makan buahnya sendiri. Gak mungkin. Begitu orang luar ngomong baru kita lihat. Oh thank you God, aku ngalami perubahan. Kesaksian orang itu berbicara keras. Aktivitas-aktivitas apa aja sih yang Anda lakukan selama ini dari macam-macam organisasi yang Anda libatkan diri Anda ya. Nah, dengan kata lain Anda tuh sebetulnya mengizinkan firman Allah dan roh Allah mengubah aspek hidup Anda loh. Tapi kayaknya ada yang mentok gitu loh. Ada jalan buntu gitu ya. Kita di gereja lokal itu belajar yang namanya pergi ke ibadah hari Minggu, membaca firman, ikut pertemuan-pertemuan, ikut perjamuan suci setiap bulan. Lakukan saat teduh tapi pagi aja, okay? Berpartisipasi dalam kelompok kecil, berikan persembahan financial dan melakukan doa puasa. Izinkan ke Yesus merubah perilaku Anda, baik di tempat kerja maupun di keluarga maupun di sekolah, dengan relasi-relasi, aktivasi karunia Roh Kudus, belajar memenangkan jiwa, menginjil, semua Anda libatkan itu. Okay? Now the question is, coba kita cek pola perilaku kita. Of course, yang kita mau lihat adalah perilaku ya, itu buah rohnya itu di situ ya. Nah, apakah selama ini masih sama kebiasaan Anda itu dengan kebiasaan yang dilakukan di rumah Anda sendiri dalam keluarga biologis Anda? Nah, keluarga biologis ini ternyata kalau satu keluarga itu di Alkitab, dan Allah kan memperkenalkan kepada Musa, aku Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Jadi satu keluarga itu minimum 3 generasi. Nah, kalau dalam pengenalan diri itu Anda bisa ada tes kepribadian yang namanya Enneagram. Anda bisa lihat Anda tipe apa, tipe yang 1, tipe yang 7, saya tipe 7. Okay. Nah, bagaimana Anda bisa cocok dalam kehidupan Anda dengan tahu Enneagram Anda pribadinya kayak apa, okay? Cocoknya kerja di mana, di bidang apa. Nah, apakah Anda melakukan Enneagram, terus melakukan penelusuran family tree sampai generasi ketiga keempat. Yang bagusnya itu sampai generasi ketiga keempat. Jadi gak cukup cuma Anda dan orang tuamu. Mesti sampai ke oma opa. Sampai ke orang tuanya oma opa. Ya. Nah, Anda yang perlu Anda lihat dari pembelajaran itu adalah apakah ada pola-pola perilaku, ada kebiasaan-kebiasaan tradisi di keluarga Anda yang dilakukan tapi tak tertulis, tapi dihidupin. Contoh, kalau di rumah Anda misalnya ada isu, ada hal-hal yang nggak bagus ya, atau bisa menimbulkan quarrel, keributan. Jadi semuanya bilang, udah, gak usah ngomong deh, nanti ribut. Jadi kalau Anda dari kecil digedein di rumah seperti itu, dan oma opa juga sama, orang tuanya oma opa juga sama, nanti sampai gede Anda mendapat impresi apa di pikiran? Oh, mengekspresikan emosi gak penting, gak boleh. Di keluarga kita perasaan mati, gak usah diekspresikan. Nah itu sampai gede orang
Kalau nggak happy, ditekan, difitnah, dikhianati atau ditipu orang, dia akan hanya 6, kebal. Nah, ini akan dampaknya kepada ketidakdewasaan, akibatnya juga bisa menjadi stuck, buntu kerohaniannya. Coba Anda cek sampai ke 3 generasi di atas Anda. Actually, ini pola di rumah semuanya itu apa enggak ya? Do you know, setelah Anda lahir baru, Anda bisa bawa ini semua loh ke dalam kehidupan keluarga Tuhan Anda yang baru. Apa keluarga Tuhan Anda yang baru? Komunitas Tuhan, gereja lokal. Nah, di situ kan yang jadi bapak kita, bapak segala roh adalah Allah Bapa, bukan? Bapak dari Tuhan Yesus dan kita semua, right? Makanya kita diajari kalau doa begini ya. Bapak kami yang ada di surga, Bapak kami, bukan bapakku, tapi Bapak kami. Jadi kita semua punya bapak yang baru, right? Kita punya kakak sulung namanya Yesus, betul? So kita semua goalnya akan diubah menjadi ditransformasi serupa Yesus dong. Anak Allah yang sempurna, betul nggak? Tapi untuk mengalami transformasi itu harus ada pekerjaan Tuhan di dalam kita. Itu bukan upaya kita. Nah, ini gereja lokal mesti menyediakan tempat wadah di mana dimungkinkan. Mulai dari pemimpinnya, dari gembalanya, sampai ke keluarganya, ke jemaatnya turun. Dari kepala Harun ke jubahnya turun. Di mana ada proses di mana diizinkan Tuhan mentransformasi kita. Nah, apakah kita semakin lama setelah ikut Tuhan itu dan aktif di gereja lokal, apakah sama aja dengan kebiasaan keluarga biologis kita? Atau kita semakin serupa Kristus? Nah, dalam 1 dekade terakhir ini, apakah kita ini semakin intim hubungannya dengan Tuhan Yesus? Atau semakin malas berhubungan dengan Alkitab, kumpul sama keluarga dalam Tuhan? Yang mana ini? 3, coba Anda cek diri Anda. Berapa jauhnya jarak hati kita ke hati Tuhan Yesus Kristus? How far jaraknya itu? Oke, nah kalau Anda bisa screenshot sebentar, nanti setelah ibadah Anda bisa review bersama istri, bersama anak-anak. Karena anak-anak kan digembalakan sama orang tuanya. Nah, penggembalaan itu di rumah tangga orang tua ke anak. Oke, nah karena dengan gembala di gereja lokal cuman ketemu seminggu sekali, dan nggak mungkin ada pengembalaan seperti itu, dan nggak mungkin Yesus menggembalakan dombanya jarak jauh. Ya, Yohanes 9 dan 10 Yesus berkata, aku pintu gerbangnya menuju ke kandang dombanya, betul? Dan Yesus berkata, aku kenal nama dombaku dan dombaku mengenal suaraku. Anda nggak bisa kenal suara seseorang kalau Anda jarang ketemu orangnya, nggak mungkin. Nah, kita lihat di Wahyu 2, bagaimana Tuhan, saya belajar dari Marilyn Hickey, ada 7 jemaat yang digambarkan Tuhan dari Wahyu 2 dan Wahyu 3. Nah, 7 jemaat tersebut berbicara tentang 7 masa. How the church evolve. Dari yang cerita mula-mula di tempat Efesus sampai ditinggalin mungkin karena kesibukan, karena penderitaan, kita nggak tahu. Sampai jemaat ke Smyrna, Pergamus, sampai ke seterusnya, right? Nah, kepada ketujuh jemaat ini, tegurannya semua ada teguran yang mereka terima. Dan ditutup dengan pernyataan Tuhan, barang siapa mendengar, barang siapa bertelinga dan mendengar. Nah, kuncinya itu bisa dengar gak suara Roh Kudus? Ngomong apa kepada kita? Nah, kita lihat di Wahyu 2 ayat 1-4. Tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Efesus, inilah firman dari Dia yang memegang ke7 bintang itu di tangan kanannya dan berjalan di antara ke7 kaki dian emas itu. Aku tahu segala pekerjaanmu. Lingkari kata pekerjaan, saudara. Baik jeripayamu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat. Bahwa engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul. Tapi yang sebenarnya tidak demikian. Bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta. Dan engkau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku. Dan engkau tidak mengenal lelah. Tuh garis bawah itu, tidak mengenal lelah. Berarti pekerja dong mereka semua ya. Ayat 4, namun demikian aku mencela engkau. Karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula.
So waktu kita pertama kali lahir baru, we all fall in love. Jadi ini nih progressively evolusi gereja. Perkembangannya sampai kayak begini. Nah gereja yang terakhir itu kondisinya seperti jemaat Laodikia. Wahyu 3 ayat 16 sampai 22. Jadi karena engkau tuh suam-suam kuku. Nggak dingin, nggak panas. Ini yang mananya ya saudara, yang suam-suam kuku? Aku telah muntahkan kau dari mulutku. Berarti nggak ada tempat di perut lah. Sesuatu yang dimuntahkan, gak ada tempat, gak cocok di perut kita. Gak cocok di perutnya Yesus. Karena engkau berkata, aku kaya, aku telah memperkayakan diriku. Aku gak kekurangan apa-apa. Karena engkau gak tahu, kata Tuhan. Engkau tuh melarat, engkau tuh malang, miskin, buta, telanjang. Perspektifnya Tuhan sama perspektifnya mereka sendiri beda ya. Nah, maka aku menasihatkan kamu. Supaya engkau membeli daripadaku emas yang telah dimurnikan dalam api. So ada emas yang dibeli dari Tuhan. Sudah dimurnikan dalam api. Agar engkau menjadi kaya. Dan juga pakaian putih. Supaya engkau memakainya agar jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan. Dan lagi minyak untuk melumas matamu. Supaya engkau dapat melihat. Apa yang mau dilihat? Lihat kondisi hati kita. Saudara-saudara, ini adalah undangan dari Tuhan untuk kita do self-examination atau doa eksamen ya. Dimana kita menguji diri kita, jarak hati kita sama Tuhan seperti apa? Jaraknya jauh atau kita satu bersama Tuhan? Nah, equation daripada hubungan Allah Bapa Putra Roh Kudus selalu 3 in 1. That we are all one with each other. Makanya Tuhan tuh gak pernah ada kompetisi antara Yesus, Allah Bapa dan Roh Kudus. Kemudian Yesus berdoa di Yohanes 17, agar semua yang kau berikan kepadaku, yang kepada mereka namaku diberikan. That they may be one with us. Jadi kita gereja lokal sama Allah Tritunggal, equivalent, satu. Jadi ini bukan asosiasi gerakan organisasi kesatuan, bukan. We are in such intimacy with God. Kita ada dalam divine loving union with God daily. Nah, so di jemaat Laodikia ini coba kamu lihat tuh kondisi kamu kayak apa. Ini musim, kita ada dalam musim Lent, L-E-N-T. Ini musim di mana hidup bertobat adalah suatu way of life, gaya hidup. Kita harus berbalik ke Tuhan kembali. Oke. Nah, barang siapa ku kasihi, ia aku tegur dan ku hajar. Jadi ini memberikan kebenaran dari hati mengasihi, bukan mau nuding-nuding, mau jelek-jelekin apa di muka umum, enggak. Tapi itu, coba dengerin ya, relakan hatimu dan bertobatlah. Surrender yourself and repent. Nah, saya kepingin Anda baca selanjutnya ya. Lihat, aku ini ya, aduh kalau ngomong lemah lembut panjang sabar ya kayak Yesus dong. Kan ini bukan ditegur dari mimbar, ini personal. Aku ini berdiri di muka pintu loh dan ngetok. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, tentu pintu hati ya, aku akan masuk mendapatkannya. Aku akan masuk mendapatkannya. Who is the real us? Siapa sih kita sebut sesungguhnya? It's our heart. What matters is our heart. Maka dari semua yang paling penting, jaga hatimu. Karena dari dalam hatimu keluar pancaran hidupmu. Aku akan nemukan kamu kondisi hatinya kayak apa. Basically itu ngomongnya seperti itu. Dan aku makan bersama-sama dengan dia, garis bawahi kata bersama-sama dengan dia. Dan ia bersama-sama dengan aku. Did you see this? Tuhan mau hubungan kita satu dengan Allah Tritunggal. Oke? Bukan sendiri-sendiri. Dan kemudian dia berkata, barang siapa menang, ia akan kududukan bersama-sama dengan aku di atas tahtaku. Sebagaimana aku pun telah menang dan duduk bersama-sama dengan Bapakku di atas tahtanya. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan. Kita semua punya telinga kan ya. Tapi isunya ini mendengarkan gak suara hati dari hatinya Yesus. Apa yang dikatakan Roh Kudus. And Roh Kudus gak ada di surga, adanya di hati nurani kita. So apakah hati nurani kita dengan hati Allah Bapa itu satu? Nah, sebagai jemaat Tuhan. Ini penting sekali. Coba saya mau ajak Anda ya. Buka ke 2 Timotius 2 ayat 25-26. I want you to see carefully ya. Bahwa penting sekali Anda mengerti bahwa pertobatan itu anugerah loh.
Benar-benar kalau kita ini musim Lent, di mana kita masuk dalam pengalaman perjalanan 40 harinya Yesus dari Yerusalem, ditangkap, dikhianati, diadili di Imam Kayafas, dijual 30 keping perak dulu ya sama si Yudas, disangkal 3 kali oleh Petrus dan kawan-kawannya, kemudian diseret sampai ke pengadilannya si Pontius Pilatus dan dianiaya sama tentara Romawi dengan hukum tentara Romawi, harus kesalib. Nah, ini musim di mana Anda mengecek diri Anda tuh bagaimana di hadapan Tuhan. Apakah Anda di Jumat Agung ini layak menerima kasih karunia? Bisa nggak terima kasih karunia dari pencurahan darahnya? Kita lihat di ayat 23 ya, 2 Timotius 2:23. Hamba Tuhan, hindarilah soal-soal yang dicari-cari, yang bodoh dan tidak layak. Engkau tahu bahwa soal-soal itu menimbulkan pertengkaran. Jadi di gereja ada pertengkaran, saudara. Sedangkan seorang hamba Tuhan tidak boleh bertengkar, tapi harus ramah terhadap semua orang. Ia harus cakap mengajar, sabar. Kasih itu sabar, saudara. Dan dengan lemah lembut dapat menuntun orang yang suka melawan. Lemah lembut di sini artinya meekness, control strength, ya. Sebab mungkin Tuhan, saya lingkari kata, sebab mungkin Tuhan memberikan kesempatan kepada mereka untuk bertobat. So is a window of opportunity, kairos tuh kalau bisa bertobat. Dan memimpin mereka sehingga mereka mengenal kebenaran, dan kebenaran yang kau kenal akan memerdekakan Anda selama-lamanya. Jadi buah pertobatan adalah deliverance dari kuasa kegelapan yang membuat kita berontak dan melawan otoritas. Dan dengan demikian mereka menjadi sadar kembali karena terlepas dari jerat iblis yang telah mengikat mereka pada kehendaknya. This is the month of repentance, saudara-saudara. Sama kayak jemaat di Laodikia. If you have ear to hear, kalau punya telinga mendengar what the Spirit is saying, Anda bisa menang. Karena satu pengertian firman Tuhan akan memerdekakan Anda. So, Anda mesti jujur ya. Kita ini bahasa KBBI, saudara. Kita mesti jujur dengan perasaan kita. Nah, Anda mau tahu Anda stuck apa tidak? Check your emotion. Check your feeling. Aktivitas gereja tidak bisa kita ketemukan, kita buktikan memerangi pola-pola perilaku keluarga asal kita sampai generasi ketiga, keempat, karena udah berakar dalam kita. Aktivitas gereja semua itu tidak bisa menyingkirkan pola-pola perilaku yang diwariskan dari keluarga kita sendiri. Jadi kita bisa terlibat, bisa berbahasa roh, memuji Tuhan, tapi tidak melepaskan kita dari manusia lama kita. Nah, itu terbukti di Roma 7 ya, ayat 20 sampai 24. Di mana Paulus juga ngomong kok, aku tuh rindu loh, aku cinta hukum Allah. Tapi tiap kali mau melakukan kok ada yang lain yang bekerja yang membuat aku jadi akhirnya gak melakukan. Pernah gak ngalami itu? Anda pernah mau puasa? Mau puasa aja negosiasinya lama banget. Makan gak makan. Kalau gak makan yang mana aja. Minum air boleh gak? Apa nelan ludah aja? Sama aja kan gitu kan, air juga sih. Negosiasinya banyak. Aduh, mau ngurus kondisi hati di hadapan Tuhan ya kok rebek begitu loh ya. Nah, Anda mesti jujur-jujuran sama diri Anda and bring it before the Lord. Anda di sini belajar untuk seperti Mazmur 37 ayat 7a. Berdiam dirilah di hadapan hadirat Tuhan. Be still, stop, slow down, stop. And tidak ngomong apa-apa, daftar permohonanmu sudah tahu Tuhan. Tapi ini saatnya di mana kita belajar menanti Tuhan untuk berbicara and kita dengar. Kekristenan actually is about life yang penuh dengan attentive living. Hidup memberi perhatian ke Tuhan seperti Tuhan beri perhatian ke Anda dan saya. That's about it. It's not more apa yang kita lakukan. Nah, untuk nguji apakah Anda stuck apa nggak stuck, check your feeling. Okay? Apakah ada kemajuan, ada buah roh, orang ngalami Kristus melalui Anda or not. Nah, orang yang bisa ngajarin perfect bagaimana bisa mempunyai, kan tadi kan aktivitas gereja nggak bisa memerangi ya semua pola-pola asuh, perilaku, behavior, tradisi yang diwarisin dari nenek moyang dalam hidup kita sekarang, betul kan? Nah, Daud menyingkapkan kepada kita ada penangkal, bukan penangkal petir, ada penangkal antidot yang radikal untuk bisa pola ini bisa stop.
Dan kita bisa pakai polanya Yesus sebagai anak Allah di keluarga Allah. Kayak apa sih hubungannya dengan Bapaknya? Bagaimana hubungan dia dengan Roh Kudus? Nah, itu tata caranya, kromonya Yesus dengan Allah Bapa dan Roh Kudus. Kita diajarin untuk meniru. Makanya kita disebut pengikut Kristus. Begitu Anda lahir baru, set langsung. Start in our mind. I am a follower of Jesus Christ. Karena kalau Anda gagal memfollow Jesus, bukan follow kayak Facebook loh ya. Ini follow step by step. Karena rohnya Yesus kan tinggal dalam kita. Nah, oke. Roma 8 ayat 9 berkata kalau Anda gak punya roh Kristus, Anda bukan milik Allah loh. Nah, kalau ada roh Kristusnya diapain, ngapain gitu loh. Ternyata Galatia 5 ayat 25, sebanyak orang dipimpin roh Kristus. Mereka adalah anak-anak Allah. Right? And ada buahnya tetap. Nah, orang yang bisa membuat pola asuh lama berubah berhenti menjadi pola asuhnya Tuhan, namanya Raja Daud. Raja Daud memberi jawaban penangkal radikal untuk memulihkan kehidupan rohani kita. Oke. Nah, penangkal radikal ini terdiri dari apa? Terdiri dari dua hal. Integrasi kesehatan emosi dan kerohanian kontemplatif. So Anda bisa sehat emosinya. Kalau sehat emosi yang digandeng sama rohani kontemplatif, Anda akan bisa memiliki kehidupan yang betul-betul berbuah dan buahnya tetap. Nah, kontemplatif itu apa? Kontemplatif artinya being with God, berada bersama Allah. Saya suka lagunya dan saya cinta dan saya melalui lagu ini Tuhan bertanya, kamu ngerti gak sih artinya bersamaku itu apa? Anda tahu lagunya? Bersamamu Bapa, ku lewati semua. Nah, itu kita nyanyi dengan lirik seperti itu. Dan kita mesti tanya, Roh Kudus tanya sama saya. Waktu kamu bersama aku melewati lembah itu ya, kekelaman, melewati segala pencobaan, kamu rasanya kayak apa? Ada aku bersama-sama kamu. Ada faktanya, kebenarannya, aku menyertai kamu. Bahkan aku namanya Immanuel. Aku gak pernah tinggalin kamu atau biarin kamu. I'm with you. Aku Allah menyertai kamu. Rasanya kayak apa sih? Mestinya ada bedanya dong. Kamu minta ke aku apa yang kau butuh versus aku jalan sama kamu. Ternyata pada waktu saya melakukan ibadah harian, tidak lama-lama doanya. Saya latih 2 menit saja. Solitude dan silence untuk opening doa. Dan saya merenungkan firman. Bisa baca 7 kali minimum. Sampai saya ketemu Tuhan di firman itu. Karena firman kan roh dan hidup. Dan firman kan adalah Allah. Betul? Jadi aku bisa ketemu Tuhan di Alkitab dong. Renungkan, kunyah, berulang-ulang. Renungkan pagi, siang, dan malam. Dan setiap kali mau renungin, aku diam. Jadi aku nggak fokus ke to-do list saya dan kebutuhanku. Nggak. Nothing to do with it. It's all about Jesus. Sekarang aku mau kenal Yesus. Bersamaku rasanya kayak apa? Ini itu Tuhan tanya ke saya. Nah, pada waktu dia bertanya seperti itu, aku baru iya ya. Selama ini aku melakukan banyak pekerjaan buat Tuhan, tapi aku nggak pernah sadar Allah tuh besertaku nggak ya? Biasanya baru mikir Allah besertaku kalau ada altar call. Aku minta ada musik yang khusus, lagu khusus, dan doa khusus supaya hadirat Allah turun menjamah jiwa-jiwa yang altar call. Saya mikir kayak begitu loh. Tapi yang ditanya sama Tuhan, enggak kok. Lagu itu enggak ngomong mengenai altar call. Lagu itu bisa bicara mengenai waktu kamu lewati banyak hal, musibah-musibah, tragedi-tragedi, ujian, cobaan di emosimu, tes ujian imanmu. Kamu kan gak ada urusan sama ada di altar call dong. Ini kan mengenai kamu di kantor, baik di kantor gereja atau di rumah, dengan kakak ipar, dengan ipar, dengan mami papi saya, dengan keluarga saya, dengan keponakan. Those are the time that you need to know, am I with you? Am I in your family? Ini gak ada altar call in. Wah, itu pertanyaan dalam. So saya belajar melalui Lukas 10 ayat 38 sampai 42. Anda ingat kunjungan Yesus atas undangan Marta disertai 12 muridnya ke rumahnya Marta. Yang undang Marta loh. Bukan Yesus yang muncul langsung datang. Marta yang undang.
Anda bertemu dengan seorang yang namanya Marta itu yang frustrasi, marah-marah, ngomel, terus tuh. Ini bahaya nih ya, kita yang suka ngomel-ngomel nih, marah-marah ini ya. Ternyata banyak banget dia doing for God. Wah tuh dipotret tuh. Coba tuh lingkari kata for God. For God. Jadi Allahnya diam aja, terus kita jepalitan kerja buat dia. Jadi kayak kita jadi Tuhan mini atau Holy Spirit Junior di bumi. Dan nggak tahu Tuhan Yesus ada apa enggak, Tuhan Yesus yang lead the way apa enggak tahu. But ambisius dia tuh palingnya tuh. Jadi kalau ada timbangan tuh bludak, miring langsung. Ini kayak orang overweight tiba-tiba jebloknya langsung timbangannya tuh. Plank gitu, apa scale-nya tuh. Terus kehidupannya kita yang sibuk bekerja untuk Tuhan, kehidupan kita being with God, nah itu kerohanian kontemplatif yang ini nih, being with God-nya ini. Nah, kecil banget. Misalnya tuh stripnya tuh yang doing for God tuh ada 24 jam per hari, mungkin ada 22 jam tuh kerja buat Tuhan pagi siang malam. Kita akan khotbah sampai Yesus datang, dan kita akan sampai napas terakhir di mimbar. Kita akan baru selesai, nanti di surga baru istirahat total. Itu orang kayak gitu cepet ke surganya, karena nggak pernah istirahat ya. Oke, nah itu being with God-nya cuma 2 strip, mungkin setahun 2 kali. Nah mungkin waktu dia sakit atau pas kurang uang atau ngalami problem keluarga, nah, baru dia nyari Tuhan tuh. No. Ini orang-orang yang seperti ini identitasnya apa? Kalau ditanya siapa kamu? Oh aku pendeta, aku penginjil yang mengarungi laut, menyeberangi pulau ke atas pulau, dari pulau ke pulau, pakai kapal kecil, kapal panjang, kapal motorboat, speedboat, boat-boatan semuanya deh, gue ambil semuanya. Kayak pakai pesawat terbang, kayak apapun. Oh oke. Jadi you are what you do, right? Apa yang kau lakukan itu engkau kan? Bagaimana kalau suatu hari Tuhan bilang serahkan ini tongkat estafet kepada orang penerusmu? Your identity apa? Nanti akan ada post power syndrome loh. Clash in identity. Nah, itu Marta. Inilah gambar grafiknya Marta. Lukas 10 ayat 38 sampai 42. Nah, sekarang kita mau lihat grafiknya Maria. Identitasnya Maria bukan what she does. Karena waktu Yesus dan 12 muridnya diundang ke rumahnya Marta, Maria di mana saudara? Duduk di kaki Yesus. Sementara kelondang, pancing balitan piring, budak preng. Karena one man show, ada Superwoman di situ. Apa deh Superwoman ya filmnya ya. Superwoman kan pakai bintang tuh di dahinya tuh. Pakai sayap gitu lah. Dari dapur ke rumah tetangga, pinjem piring lah, pinjem apa. Bayang 13 laki-laki Yahudi men makannya gila-gilaan nih, gede-gede orangnya you know. Semuanya ada acar, ada chutney, ada roti tak beragi, mungkin ada yang gosong, ada yang kurang mateng, dimasak lagi. Ada panik dia. Sampai Yesus udah datengin. Suruh dong tuh si Maria daripada nganggur kakimu gak ngapa-ngapain, suruh bantu dong. Dan jawaban Yesus kalem sekali, Marta, kau begitu sibuk menyibukkan diri sampai kamu lupa ya, ini tambahan saya. Sampai lupa bukannya ngundang aku kemari kamu, kok malah aku ditinggal sendiri. Maksudnya aku ditemani kamu dong. Tujuan kau ngundang aja udah lupa ya. Sampai tamunya dimarahin malahan. Bukannya disaji, bukannya dilayani dengan baik, malah diomelin. Terus Yesus berkata, Maria ini loh telah memiliki satu hal yang perlu, necessary. Saya suka di ayat kata-kata ini. Jadi bukan absolut. Karena ritme hidupnya Maria bersama Yesus itu diatur sesuai kehidupannya. Mengutamakan Yesus bagi Maria. Nah, setiap orang bisa ritmenya beda-beda, gak sama. Makanya tulisannya perlu, bukan mutlak. Nah, but you need to have time with God alone. Gak bisa, gak. Okay? Because you need direction dari Tuhan. Dan ini adalah hak istimewa bagi Maria. Dan tidak aku akan ambil dari dia. So it's such a privilege to be with God. Right? Nah, lihat di sini. Identitasnya Maria itu siapa, saudara? Siapa aku dalam Tuhan? Adalah aku anak Allah. Aku anak yang dikasihi dan dikenan Tuhan. Nah, dia asosiasikan sebagai aku anakmu. Jadi tentu dong anak mau dekat sama orang tuanya dong. Dia gak perlu melakukan banyak hal untuk diterima orang tua.
berbuat sesuatu apa enggak, udah diterima. Because you are a child. Nah, lihat scale-nya ini. Dia being with God, dengan bersama Tuhan. And look at this. She's not doing for God. Dia tidak melakukan buat Tuhan. No more doing for God. But she is working with God. Dia berjalan, bekerja bersama Tuhan. Yesus pada waktu mengabarkan, mengucapkan khotbah pertama di Bait Allah di Lukas 4. Ayat yang ke-15 sampai ayat berikutnya. Dia mendapat gulungan kitab Yesaya. Itu yang baca Roh Kudus dengan dia loh. Dan Allah Bapa. Sampai semua orang takjub. Wow. Gak pernah dengar 30 tahun. Di bab Islam dikenalkan sebagai anak Allah. Jedreng langsung masuknya ke padang gurun. Dicobai iblis 40 hari 40 malam sampai puasa gak makan gak minum. Wah, jadi kalau dibikin promosi gila-gilaan sama Allah Bapa, hati-hati ya, besoknya langsung ke padang gurun dicobai iblis. Tetapi kan Yesus gak pernah sendiri. Dia bekerja melawan iblis bersama Roh Kudus. Jadi ditawarin roti dalam kondisi lapar fisiknya sebagai manusia. Ditawarkan segala macam kerajaan, suruh sembah di kakinya setan sekali aja. Disuruh jatuhin diri supaya firman Tuhan digenapi. Mazmur 91, malaikat akan menatang kakinya dia. Supaya dapat otoritas, supaya dapat applause, supaya appetite-nya puas. Nggak geming loh. Semua yang dirayu-rayu setan. Yang sifatnya eksternal ya. Buat memuaskan emosinya dia, nafsunya dia. Nggak geming dia. Dia nempel one with the Holy Spirit. Dia masuk dipenuhi Roh Kudus. Dia keluar dengan kuasa Roh Kudus. Nah, Yesus aja dipenuhi kuasa Roh Kudus. Berarti dia bekerja di bumi bersama kuasa Roh Kudus loh. Betul kan? Ingat gak di Matius 12? Kamu bilang aku ngusir setan pakai Beelzebul. Lah kalau gitu kamu pakai apa? Kan bapakmu setan. Kalau setan ngusir setan, hancur dong rumahnya. Betul kan? Ya logika juga. Ini sih gak usah rohani juga ngerti dong. Right? Nah. Terus Yesus berkata, kamu hujat aku ampuni. Kamu menghujat Roh Kudus, tidak ada ampun bagimu. Sisuan, dia bilang aku gak bisa apa-apa tanpa Roh Kudus. Dia walaupun di bumi dalam tubuh terbatas, tubuh tanah liat, debu-debu. Namun he's one with the Father, one with the Holy Spirit. Karena dia hanya melakukan pekerjaan Bapaknya. Nah, Anda lihat baik-baik ya. Working with God itu keluar dari living, being with God. Nah, Anda mesti belajar baik-baik. Lihat di Lukas 3 ayat 20. This is your identity. Emang yang kita kerjakan buat Tuhan, bersaksi, menjadi saksi hidup, memperlihatkan kehidupan Kristus dalam kita kepada banyak orang, harus kita perlu lakukan. Tetapi siapa Anda? Jauh lebih penting bagi Tuhan dibandingin apa yang kau kerjakan buat Tuhan, bukan bersama Tuhan. Lihat Yesus nggak ngapa-ngapain tuh 30 tahun. Lihat dong cara promosinya. Turunlah Roh Kudus dalam rupa burung merpati ke atasnya dan terdengarlah suara dari langit. Engkau anakku yang kukasihi, kepadamu aku berkenan. Dulu John Bevere khotbah kayak gini. Ini orang ngapain ya? Khotbah juga tidak, nengging setan juga tidak. Aku nggak lihat rekornya. Kok dia menjadi anak yang dikenan dan dikasihinya? Kegembiraan dari Allah Bapaknya. Wow, who is this guy? Dia gak pernah belah Laut Merah. Dia gak pernah belah Sungai Yordan kayak Yosua. Kok bisa berkenan? Because he is being with God. Fondasi di jiwanya lagi dibentuk Allah. Sehingga di fondasi gak ada retak-retak. Sehingga pada waktu tekanan cobaan yang menggoda nafsu dia, nafsu seks, nafsu kekayaan, nafsu kenikmatan makanan, kedudukan, jabatan, power. Gak masuk sama sekali, gak bisa masuk. He is strong, melakukan kehendak Allah bersama Allah. Jadi kesehatan emosi itu, untuk berkata no kepada temptation, di pencobaan itu ada dua kata yang dipakai ya, ujian dan godaan. Pencobaan itu, godaan itu kekuatan emosi kita. Kalau ujian, kemurnian iman kita, ketekunan kita. So one is emotion, satunya rohani. This faith walk and soul condition health, kesehatan jiwa, itu mesti diintegrasi. Dan you are growing secara maturity dan berbuah.
Nah, kesehatan emosi itu membantu saya memahami tujuan dari kehidupan Kristen sesungguhnya itu apa sih jadi orang Kristen? That we can love well. Kita bisa mengasihi sesama dengan benar. Bisa mengasihi Allah, Matius 22 ayat 37 sampai 42 atau Yohanes 13 ayat 34 35 yang sangat membuat saya mengertinya gampang. Perintah baru kuberikan padamu, itu kan sebelum Jumat Agung tuh. Perintah baru kuberikan padamu, kasihlah sesamamu sama seperti aku mengasihi kamu. So if we spend time with God, loving God, efeknya kelihatannya tuh di sesama kita. Nah, dengan kata lain tuh kayak koin dua sisi. You say you love God, bagaimana kelihatannya dengan memperlakukan sesama kita. Dari sini saya baru mengerti bahwa pada waktu di 30 tahun di musim yang tersembunyi dan 40 hari diuji, dicobai di padang gurun oleh iblis, di bawah Roh Kudus ya, Roh Kudus gembalanya tuh. Saya baru ngerti, saya baru melihat bagaimana Allah bekerja di dalam Yesus dan keluar melalui Yesus. Nah, apa yang keluar? Yang saya lihat adalah ada buah otentik dari buah roh yang kerja di dalam Yesus, keluar dari pribadi Yesus. Makanya Rasul Paulus ngomong kayak gini, Anda bisa melakukan, lingkari kata melakukan ya, doing for God, mujizat besar, punya iman besar mencampakkan gunung, korbankan segala sesuatu yang kau miliki. Tetapi secara rohani tetap baik rohaninya. Emosinya buruk. Dan atau sama sekali bukan orang Kristen. Dan tidak diakui sebagai orang Kristen oleh Tuhan. Kekristenan saudara-saudara itu bukan mengenai upaya kita manusia mencari Allah. Dan memburu Allah. Gak bisa, kita gak kuat, kita gak suka. Tubuh dosa ini menghalangi kita. Tetapi kekristenan adalah mengenai Allah yang pantang menyerah mencari kita terus. Sampai kita dibentuk, ditransformasi dari dalam keluar menjadi serupa Kristus. Nah, contoh ya, betapa Allah tuh memburu kita. Ya, kita lihat di Lukas 15 ayat 5 sampai 7. Kekristenan itu bukan mengenai we looking for God, doing for God supaya saya buktikan bahwa kita cinta Tuhan. No. Kita cinta Tuhan, makanya kita berjalan bersama Tuhan, melakukan pekerjaan Tuhan. Kayak Yesus dengan Allah Bapa. Lukas 15 ayat 5 sampai 7. Lihat ya, Yesus itu mencari satu domba yang hilang. Dan kalau ia menemukan, dia letakkannya di bahunya dengan gembira. Aduh, Anda pernah lihat gak fotonya tuh? Ditaruh di lehernya. Jadi pipinya si domba nakal itu, ada nempel di pipinya Yesus loh. Ini gembalanya bisa cium nakalnya si domba satu ini. Dan bisa cium bau pesingnya dia. Dan bau kotornya dia, you know. And kakinya satu di sini, bahu satunya lagi. Dia kan begini, di bawah dua-duanya, you know. And dia di atas baunya dengan gembira. Setibanya di rumah dia panggil semua sahabat tetangganya semua. Yeay, bersuka cita yuk sama aku yuk. Sebab domba yang hilang telah kutemukan. Itu loh hati gembala kayak gitu tuh. Aku berkata kepadamu, demikian juga ada sukacita yang di sorga. Sampai surga aja pesta, itu berarti kan Tuhan memburu kita. Karena satu orang bertobat saudara-saudara, lebih daripada sukacita dari 99 orang yang merasa benar yang kerjanya di gereja dia gak ngapa-ngapain, you know. Nah yang stuck, yang 99 stuck tuh saudara-saudara. So saya mau berpisah dengan Anda dengan membawa pesan ini. Anda renungkan 150 pasal daripada Mazmur Daud. Itu Daud tuh ngalami tekanan, konflik, gesekan, coercion, pertentangan emosi, depresi yang luar biasa. Anda lihat ini, teladan hidup mengintegrasikan emosi sama kerohanian dengan hidupan kontemplatif dari itu kelihatan dari Raja Daud. Lihat aja Mazmur 55. Oh Tuhan, beri telinga dong pada aku. Ini doaku loh Tuhan. Jangan sembunyikan dong dirimu dari permohonanku. Tolong, ini kan emosi dia lagi jadi lagi sakit kan, tertekan kan. Perhatikan dong, aku jawab aku dong. Aku mengembara karena cemas loh. Hatiku ini lagi gelisah. Dia lagi ngomong apa saudara? Gejolak emosi. Aduh, ketakutan luar biasa. Aku direnung takut dan gentar. Tapi aku berseru pada Allah dan Tuhan akan menyelamatin aku. Saudara-saudara, ini imannya hidup gak ya kira-kira? Hidup di tengah emosi yang gejolak, tertekan, habis-habisan diperlakukan Saul, Absalom, anak-anaknya sendiri yang gila-gila dikutukin sama Nabi Simei. Tapi dia tidak pernah lepas dari Tuhan. Cintanya sama Tuhan, berjalan sama Tuhan gak pernah lepas. Ini yang bikin Daud menjadi orang yang hatinya berkenan pada Allah. Sebagai penerus Raja Kerajaan Israel. Saya mau tutup di dalam doa sebagai pesan Tuhan hari ini. Di musim pandemi ini.
izinkan kita sebelum masuk dalam Jumat Agung untuk kita menguji, examine our heart. Karena Tuhan mau kita memiliki hati yang sama seperti dia, seperti Daud. Karena pondok Daud yang akan dipulihkan, bukan? Hatinya dulu yang mesti dipulihkan. Kita berdoa ya. Bapa kami yang ada di surga, kami berterima kasih untuk hari ini. Karena kau ingatkan kami untuk kembali menguji, memeriksa kondisi hati kami. Bagaimana kami di hadapan Allah. Apakah kami tetap merasa butuh Tuhan? Apakah pengharapan kami itu Tuhan? Atau barang-barang yang eksternal? Kesibukan pelayanan buat Tuhan. Atau being with God. Di mana Tuhan bisa bekerja mentransformasi dalamnya kami. Sehingga dari dalam kami keluar aliran air hidup karakter Kristus yang akan nampak di wajah kami, di perkataan kami. Lord, bawa kami semua gerejamu menuju kedewasaan rohani sehingga kami berbuah, buahnya tetap dan memuliakan Allah. Kami berkati semua jemaat GBI FCC, Supermall, dan aku berdoa tidak ada satu firman yang kembali sia-sia. Allah mencintai FCC dan Tuhan tidak akan nyerah sama FCC. Dan terus akan melihat bertumbuh berbuah. Di dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Terima kasih Pak Pastor Bambang dan semua jemaat terkasih FCC. Tuhan berkati.